Gak usah berkecil hati guys kalau ini masih IPS. Kalau kalian yang sering aktivitas di luar panas-panasan, layar ini bisa lebih awet loh dari layar AMOLED. Halo guys, welcome di channel Deddy Pew. Hari ini gue mau review HP 2 jutaan yang katanya kameranya cakep dan baterainya irit. Ya, Samsung Galaxy M14 5G. Tapi, apakah kameranya secakep itu? Yuk kita tes aja nanti. Gue akan mulai dari desainnya ya. Jujur sih pribadi, pas gue genggam HP ini, enak sih. Karena framenya itu melengkung ya. Nggak kotak kayak HP Samsung di mid-range sampai ke flagshipnya. Kalau kotak itu berasa kayak ada tajam-tajamnya gitu. Cuma ya nggak bisa dipungkiri, bodi yang berbahan plastik biasa ini berasa banget kalau HP ini tuh HP entry level. HP yang berasa murah gitu. Cuma karena desain HP Samsung yang sekarang ini tuh hampir semuanya sama ya. Dari HP yang ini sampai yang kelas flagshipnya. Punya desain modul kamera yang sama gitu, sejajar. Jadi kalau HP ini pakai softcase dan dilihat dari belakang, orang bisa aja nyangka ini HP flagshipnya Samsung. By the way, di bawah ini ada speaker yang cuma satu, alias masih mono. Terus port USB Type-C, ada mic, dan port jack audio 3,5. Di Galaxy M14 ini mic-nya ada dua ya guys. Jadi cocok banget nih yang mau voice recording, tapi minim budget buat beli mic tambahan. Karena hasilnya bagus ya guys. Nah, gimana untuk suara speakernya yang masih mono ini? Yuk kita tes aja. Menurut gue pribadi ini speakernya lumayan bagus ya guys. Suaranya lumayan kenceng. Apalagi kalau kalian pakai headset. Tinggal hidupin aja fitur Dolby-nya. Soundstage-nya akan jadi lebih luas. Lanjut nih ke software-nya. HP ini udah dibekali Android 13 dan One UI Core 5.1. Kalau UI-nya sih nggak bisa komentar apa-apa ya. Itu selera masing-masing. Cuma yang perlu diketahui, Galaxy M14 5G ini akan dapat update Android 2 kali atau 2 tahun. Dan dapat update security keamanan 4 tahun. Mantap nggak tuh? Brand sebelah aja udah harga 5 jutaan ke atas, cuma dapat update 2 tahun guys. Nah, ini yang nyesek. Di harga 2 jutaan, storage yang dikasih Samsung cuma 64 GB. Tapi tenang, bisa diakalin kok. Kalau kalian punya akun Google lebih dari satu, ya taruh aja file kalian di Google Drive. Dan coba juga setting hasil foto kalian di format dalam efisiensi tinggi. Biar filenya itu nggak gede-gede banget. Untuk RAM di device yang gue pegang ini varian yang 4 GB dan storage 64 GB. Rekomendasi gue sih kalau bukan buat gaming-gaming banget ya, mending ambil yang 4 GB aja. Kalau untuk yang 6 GB itu harganya udah jauh banget. Bisa nambah 500 sampai 700 ribu. Kalau ada budget 2,7 atau 3 juta, ya mending ambil yang lain aja guys. By the way, RAM ini bisa ditambah pakai RAM virtual ya. Kalau yang varian 4 GB ini bisa nambah RAM virtual sampai 4 GB juga. Lanjut ke layarnya ya. Layarnya ini masih PLS LCD atau IPS-nya Samsung lah, kira-kira gitu. Resolusinya udah Full HD, udah pakai Corning Gorilla 5 dan punya refresh rate adaptif sampai 90 Hz. Gak usah berkecil hati guys kalau ini masih IPS. Kalau kalian yang sering aktivitas di luar panas-panasan, layar ini bisa lebih awet loh dari layar AMOLED. Kalau pakai AMOLED di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, umur layarnya tuh bisa pendek karena kepanasan. Yang parah bisa burn-in
atau muncul green line. Nah, sekarang gimana performa chipset Exynos 1330 yang punya pabrikasi 5 nanometer ini? Saat gua tes pakai Antutu versi 10, hasilnya lumayan banget loh, dapat 434.327. Ini sih udah gede banget ya untuk harga 2 jutaan. Tapi yuk kita langsung tes game aja. Yang pertama gue tes Mobile Legend dulu ya, yang entengan. Di sini settingannya maksimal di tinggi ya, ultra belum kebuka. Mungkin kalau Samsung kasih update nantinya bisa kebuka ya, mudah-mudahan. Dengan settingan refresh tinggi dan grafis tinggi selama gua bermain Mobile Legends selama 1 match kurang lebih 15 menit, itu FPS yang gue dapat paling tinggi 59 FPS dan paling rendah turun ke 45 FPS. Lanjut ke PUBG Mobile. Di sini settingan maksimal yang didapat balance to high. Dan main selama beberapa menit, FPS yang didapat maksimal cuma 30 FPS. Ini gue nggak tahu kenapa ya, karena harusnya sih bisa dapat lebih dari itu ya. Secara ini game lancar banget dan smooth di HP ini. Mungkin ini juga karena chipset Exynos 1330 yang masih baru kali ya. Mungkin suatu saat nanti Samsung bisa fix ini dari update software ya. Tapi overall main game di HP ini yang gue rasain lancar aja sih. Dan enaknya juga adem. Gue main Mobile Legends dan PUBG selama 30 menit, suhunya cuma 41 derajat. Nah, ini nih mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Gimana hasil foto dari Galaxy M14 ini? Yuk kita langsung tes aja. Untuk hasil fotonya, detail yang dihasilkan ini udah cukup bagus ya di kelas 2 jutaan. Untuk warna mungkin ini terlalu kontras dan saturated buat yang suka warna natural ya. Tapi kalau untuk yang males ngedit-ngedit lagi, ini warnanya udah cukup pop up, jadi bisa langsung diposting di sosmed. Untuk hasil kamera depannya juga mirip-mirip ya dengan kamera belakangnya. Nah, gimana nih buat perekam videonya? Yuk kita langsung tes aja. Halo guys, ini mic dari Samsung M14 ya. Ini kamera belakang 1080 30 fps. Di sini sih stabil ya. Ini nggak pakai tripod ya. Dynamic range-nya juga bagus. Langit kelihatan ya warna biru. Warna yang dihasilkan mirip dengan hasil fotonya ya. Warnanya itu lebih kontras dan sedikit ada jitar-jitarnya. Tapi untuk harga 2 jutaan ini udah bagus sih detailnya. Autofocus. Autofokusnya juga lumayan cepet ya. Iya.
Gimana menurut kalian, bagus gak? Kalau dari sini sih ya bagus ya, untuk ukuran harga 2 juta sih ini bagus ya. Kalau Samsung itu selalu memerhatikan kameranya ya, walaupun dia harganya terbilang yang paling bawah gitu, yang paling murahnya dari Samsung, tapi dia tuh memerhatikan kualitas ya. Nah, ini kamera depan ya. Di sini sih kelihatannya bagus ya. Cuman kalau lihat cahaya ya, kamera depannya nggak sebagus kamera belakang ya. Tapi detailnya oke sih. Muka saya kelihatan banget nih, jelas detailnya ya. Kalau dari sini ya, cuman kita lihat aja nanti hasilnya di komputer. Ini micnya langsung ya dari handphone. Dia harus agak jauh ya, kalau terlalu dekat dia ngezoom banget ya. Kita lihat langit lagi ya. Nah, ini HP cocoknya untuk siapa? Ingat ya, ini harga 2 jutaan lebih sedikit, bukan yang punya budget 3 jutaan. Kalau kalian aktivitasnya di luar, panas-panasan, ini bisa jadi pilihan. Selain layarnya yang bisa lebih awet dari AMOLED karena panas-panasan di luar, baterainya juga besar dan irit banget. Jadi ini bisa menunjang aktivitas kalian di luar. Tapi ini bukan berarti nggak cocok sama orang yang aktivitasnya di indoor ya guys. Untuk kameranya juga udah bagus di kelasnya. Mungkin di harga 2 jutaan lebih sedikit, ini kamera yang paling bagus ya guys. Kalau udah 2,5 juta ke atas, mungkin ada yang lebih baik sih, seperti seri M23 dan yang lainnya mungkin. Buat main game juga lancar-lancar aja kok, cuma belum dapat settingan ultra aja. Kalau kalian berminat dengan HP bekas review ini, linknya ada di deskripsi ya. Udah gue kasih sama adaptornya, ori loh dari Samsung. Bahkan gue kasih bonus sama softcase-nya yang masih baru. Dan temper gelasnya juga masih baru, belum dipakai. Jadi tinggal pakai aja guys kalau udah beli. So, sekian dulu ya video ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai di video berikutnya.